Silahkan Ibu Maike. Halo, selamat pagi semua ibu-ibu muda. Ya, terima kasih Liz. Jadi ini sedikit riwayat singkat saya. Ya, saya mengikuti pendidikan sebagai psikolog yang general dulu karena kurikulum lama, kemudian juga ambil S2-nya dalam sains perkembangan, ikut play therapy course dan juga therapy course ya. Dan saya berpraktek di klinik Kancil, kemudian juga klinik terpadu Fakultas Psikologi UI. Dan pernah menerbitkan buku Bermain-mainan dan Permainan. Slide berikut. Ya. Nah, sekarang tadi sesuai dengan judulnya adalah Batita Cerdas ya. Bagaimana ibu-ibu itu perlu bisa kreatif untuk membuat anaknya cerdas. Tapi cerdas ini bukan dalam artian akademis ya. Lebih ke dalam artian anak kita ingin anak yang kritis, kreatif, ingin tahu, ingin mencoba, banyak bertanya dan seterusnya. Dalam segi bahasa pun ini seringkali terlupakan. Kita ingin anak yang bisa mengekspresikan diri dengan sebaik mungkin ya, karena itu perlu sering diajak berkomunikasi ya. Sehingga dia juga kenal banyak kata, paham perintah, bisa mengekspresikan diri, mampu mengemukakan keinginannya. Berikutnya, cerdas itu selain kritis kreatif, bahasa juga aktif bergerak. Kalau dari bayi ya mulai dengan tengkurap, kemudian dia merangkak, berjalan, berlari, memanjat, melompat, dan seterusnya. Ini semua penting ya. Dan ini dari motorik kasarnya, kemudian dari motorik halusnya, jari jemarinya itu terampil. Terampil itu mulai dengan menggenggam, kalau bayi kecil itu kan belum bisa memegang dengan jari-jarinya ya, menggenggam dia ya, menggenggam, kemudian berikutnya di 1 tahunan menjumput begitu, menggunakan telunjuk dan jari jempol. Kemudian merobek, meremas, mereka tuh senang sekali merobek-robek. Berikan saja kesempatan asal kita jaga safety-nya, keamanannya. Meronce nantinya, meronce itu sekitar 2 tahun ke atas, menumpuk benda, menggunting dan seterusnya. Menggunting juga perlu safety, gunting yang kita gunakan, gunting yang bulat ujungnya. Secara sosial juga ini penting sekali. Kalau anak cerdas dari segi akademis tetapi secara sosial tidak cerdas, itu sulit juga di zaman sekarang ya. Dia perlu suka berteman, berempati, mandiri. Ini mandiri penting sekali. Dari kecil sudah diajarkan toilet training, tahu ketika mau buang air kecil, buang air besar itu di mana, regulasi diri, tidak memaksakan kehendak, walaupun anak kecil seringkali memaksakan kehendak karena itu adalah tahapnya memang seperti itu ya. Tekun ini juga penting sekali, tidak menyerah dan seterusnya. Berikutnya, nah sekarang tadi sudah dipaparkan mengenai cerdas itu apa ya. Nah semua aktivitas yang membuat anak bisa cerdas itu pada balita, bayi batita itu perlu lewat bermain. Dan yang perlu diingat, bermain pada batita, bayi batita sampai dengan balita, nomor 1 adalah rasa senang. Kegiatannya siapa saja, nyapu pun bisa gitu. Tapi dia nyapunya dengan senang dan ya nyapu itu bukan dalam artian nyapu yang menyapu yang bersih sekali, tetapi ya bermain pura-pura nyapu gitu kan. Ya sekedar, jadi harus diingat bermain itu yang pada mereka yang utama adalah rasa senangnya ya. Kalau yang senang ibu bapaknya, anaknya nggak senang karena merasa dipaksa, itu bukan bermain, itu namanya bekerja ya. Nah dan ingat, bukan meraih prestasi ya. Nari-nari itu harus yang waduh nanti bisa ikut lomba jadi juara, bukan seperti itu. Tapi nomor 1 adalah dia ikut menari untuk melatih gerakannya yang gemulai dan mengisi waktunya dan untuk rasa percaya dirinya. Jadi implikasinya kita ketika berhadapan dengan anak, mengajak anak bermain itu bermain bersama anak. Bersama artinya kita perlu tahu bagaimana kondisi emosi dari si anak saat bermain. Nomor 1 adalah happy
Itu kata kuncinya. Berikutnya, nah, manfaat bermain ada 3 area perkembangan dalam psikologi. Perkembangan fisik motorik tadi sudah dipaparkan, kognitif berpikir, imajinasi, menalar, kreativitas, psikososial dalam bergaul dan seterusnya. Berikut. Nah, kenapa harus bermain? Karena play is the business of early childhood. Itu yang dikatakan oleh para ahli. Mereka tidak bisa untuk belajar dengan duduk diam tentang warna ini warna merah, ingetin ya, nggak bisa. Harus dengan sambil bermain. Misalnya, ayo cari semua yang benda-benda makanan di dapur ini, bahan-bahan di dapur ini yang warnanya merah misalnya. Ya, atau cari semua barang milik kamu yang warnanya merah misalnya, ya. Kemudian kalau dia belum bisa menyebutkan kata merah, tidak apa-apa kalau belum bisa bicara, tapi dia tahu dulu ini merah, ini biru, itu bedanya apa, ya. Kemudian juga perlu sesuatu yang mengasihkan bermain ini, karena banyak bergerak. Kita tahu ciri anak balita itu adalah banyak bergerak, karena mereka senang sekali untuk explore, ya, menjelajahi. Seringkali orang tua mengeluh, kalau orang Sunda bilang calutak gitu. Semua mau dipegang, ya, semua mau dibongkar-bongkar gitu. Tapi itu adalah salah satu ciri mereka ingin explore, menjelajahi apa sih rasanya nih kalau dipegang pakai tangan, masuk mulut ini apa rasanya sih? Dingin kah, licin kah, atau kasar begitu ya. Itu semua mereka akan menggunakan seluruh alat indera, dan alat indera ini memang penting untuk dirangsang lewat bermain, ya. Karena dari alat indera ini, semua alat indera itu mereka ini menjadi modalitas bagi anak untuk belajar tentang sesuatu, ya. Dan lewat bermain juga anak tidak bosan belajar, ketimbang tadi kalau mereka harus duduk diam sampai lama, ya. Berikutnya, slide berikut Mas, ya. Bagaimana bermain dengan anak? Memang ini butuh suatu kreativitas orang tua. Orang tua perlu belajar dari waktu ke waktu. Tadinya nggak tahu, ya jadi tahu. Sekarang sumbernya banyak sekali, seminar dari YouTube dan seterusnya, ya. Dan yang berikutnya adalah PK dan tanggap sesuai dengan kondisi anak. Kondisi anak nih, anak usia berapa? Bayi kah, 1 tahun kah, 2 tahun kah? Kemudian kondisi itu juga disesuaikan dengan karakter anak, ya. Ada anak yang memang nggak sabaran, tapi ada anak yang gampang sekali diajak untuk bekerja sama. Itu kita harus treatnya beda lagi. Amati anak dari dekat, jadi segera bertindak kalau anak membutuhkan sesuatu, bukan dibiarkan sendiri, ya. Kemudian ikut menyediakan peralatan yang dibutuhkan, ya, sehingga kita bisa memberikan bantuan ketika dia perlu. Misalnya ketika dia mau main Play-Doh, susah untuk membuka Play-Doh cup-nya, itu kita bisa bantu. Jangan menunggu sampai anak ini frustrasi teriak-teriak baru ibunya datang gitu. Ya, jadi udah gagal dah, ya. Jadi kalaupun kita mau membantu dia membuka tutup Play-Doh itu, bukan langsung dibuka semua, kita bantu sedikit, tetap suruh dia yang melakukan, ya. Jadi ada usaha untuk empowering anak, ya. Anak melakukannya sendiri. Kemudian menjadi partner bermain dan kegiatannya interaktif. Partner bermain ini maksudnya bukan misalnya ibunya pegang iPad, ayahnya pegang iPad, anak pegang iPad, duduk berada bersama, itu bukan bermain interaktif. Interaktif ini kalau ada suatu mutual relation, timbal balik, nanti akan dicontohkan, ya. Kemudian sisihkan waktu setiap hari setidaknya 20-30 menit untuk bermain bersama anak. Misalnya menjelang tidur. Saya tahu orang tua di Jakarta sekarang mau tidak mau harus sibuk untuk mencari nafkah, ya. Kalau sampai misalnya tidak bisa dilakukan tiap hari, paling tidak 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali ada family time gitu ya, sekitar 20-30 menit. Kalau yang sehari-hari, kalau bisa menjelang tidur, permainannya seperti apa nanti akan kita bahas juga. Berikutnya adalah bermain cerdas. Nah, ini kesalahan persepsi yang saya tangkap
terjadi di lapangan. Ya, pertama adalah orang tua mengatakan, pokoknya aku udah beliin mainan buat anakku, nanti suruh dia main sendiri. Nah, Anda ibu-ibu saja atau bapak sekalian, kalau membelikan suatu punya alat yang baru, itu alat dapur atau handphone atau apa, itu kan juga pertama pakai nggak ngerti gimana nih cara operasinya, ya. Jadi kita bisa baca manual, ya, bagaimana operate-nya. Kalau anak kecil kan belum bisa membaca, jadi kita perlu menemani untuk menunjukkan bagaimana caranya, ya. Kalau dia bermain sendiri juga selain bingung, kecewa mereka. Anak kecil itu perlu ditemani bermain. Karena ada klien saya juga mengatakan, saya suruh dia aja sendiri gitu kan. Nah, celakanya asik sendirinya pakai gadget lagi. Waduh, ya. Beberapa kasus sampai jadi seperti anak autis akhirnya. Karena orang tuanya tidak mengerti, tidak paham. Padahal si ibu tidak bekerja, ya, di rumah. Cuman sibuk dengan urusan rumah dan dia pikir anaknya bisa asik main dengan gadget atau nonton TV. Ketika dibawa di usia kelas 2 SD, itu anaknya intinya kesannya seperti ketemu orang itu kayak seperti ketemu tembok gitu ya. Nah, kemudian merasa tidak disayang. Dari penelitian pun ketika orang mengajak anak bermain, itu mereka merasa dirinya itu dihargai. Menjadi orang yang dikasihi oleh orang tuanya, ya. Asal mereka juga tahu kapan orang tua bisa diajak bermain. Itu sekaligus untuk mengajarkan, melatih regulasi dirinya, bukan sembarang waktu misalnya, ya. Nah, kemudian juga kalau dia tidak didampingi, kurang kesempatan mengembangkan ide-idenya. Kalau dari salah satu tokoh, Vygotsky mengatakan anak itu butuh di scaffold. Scaffold itu kita seperti menyediakan tangga sehingga dia bisa berpijak dari yang tangga 1, kedua, ketiga sampai akhirnya baik. Nah, scaffold itu seperti apa? Ketika misalnya dia bermain puzzle, ya, jigsaw puzzle. Dia tidak bisa memasangkan kepingan-kepingan berikutnya. Nah, kita tidak langsung mengatakan ini di sini tempatnya, bukan. Scaffold itu kita bisa meletakkan kepingan puzzle itu di bagian tempat yang dekat dengan temannya, sehingga nanti akhirnya dia yang melakukan. Itu scaffolding contohnya, ya. Nah, kemudian ada orang tua, banyak dari klien-klien saya mengatakan permainan edukatif itu penting. Memang penting, tetapi bukan sebagai yang utama. Permainan edukatif itu yang tujuannya untuk edukasi, ya, ada sasarannya. Belajar warna, mainan yang untuk stacking, ada stackingnya macam-macam, ya. Kemudian ada yang untuk dengan puzzle juga termasuk permainan edukatif, ya. Atau alat-alat lainnya yang tujuannya khusus. Itu perlu, tetapi bukan berarti mendominasi kegiatan bermain anak. Karena kegiatan bermain anak itu perlu sangat variatif, ya. Nah, berbagai permainan dan mainan bisa menjadi sumber belajar. Nanti saya contohkan mainan apa yang menjadi sumber belajar untuk anak, ya. Nah, berikutnya, kesalahan persepsi lain adalah membiarkan anak bermain gadget. Ya, dari usia sebelum 1 tahun kalau sekarang ini, ya, 8 bulan saja sudah mulai. Gadget yang dimaksud, ya ini, TV, handphone, tab, komputer. Ada klien saya yang juga didiagnosa memang autism spectrum disorder level 1. Level 1 itu ringan. Dari kecil, sejak usia 6 bulan memang tiba-tiba matanya juling, Dr. Dewi. Juling sehingga kata dokter itu lazy eyes. Lazy eyes perlu diberikan benda yang bercahaya. Akhirnya si orang tua punya inisiatif pakai 2 TV. Nah, 2 TV, apa yang terjadi? Anak ini sekarang sudah usianya 11 tahun. Satu hari dia harus memegang gadget, menggunakan gadget sampai 8 jam. Begitu pulang sekolah langsung gadget. Susah sekali. Lalu mahasiswa saya melakukan terapi lewat teknik modifikasi perilaku, bisa dikurangi sampai 4 jam.
Tetapi itu pun susah payah karena mau tidak mau orang tua harus mere-educate ya, membuat suatu ritme kegiatan yang seperti diulang lagi gitu. Bayangin dari bayi 6 bulan sampai 11 tahun ini dia banyak dengan gadget. Kebetulan memang ada autism yang ringan itu ya. Dan kurang kesempatan bersosialisasi. Ya. Nah, kemudian kalau kita membatasi kebebasan anak, nah contohnya adalah alat permainan edukatif. Karena alat permainan edukatif ada sasarannya, anak belajar konsep warna, bentuk, besaran, ya, ukuran. Itu akhirnya seringkali kan orang tua perannya sebagai instruktur. Nih, kamu harus masukin ini warna merah di sini. Ya, bentuk bulat di sini, bentuk segitiga di sini misalnya. Karena terlalu banyak instruksi, anak biasanya apa yang terjadi? Mogok ya. Ya, jadi nggak mau lagi gitu, nggak mau main lagi. Nah, itu contoh akhirnya bukan bermain tetapi bekerja, ya, contohnya. Berikutnya. Nah, ini contoh kegiatan bermain bayi sampai 2 tahunan. Ini orang tua sebagai mainan. Siapa ibu-ibu yang ketika anaknya bayi suka main sama bayinya? Diapain aja biasanya? Si ibu atau si ayahnya ini? Dijambak. Diapain lagi, Bu? Diremat, ya. Lalu nanti mulutnya dikorek-korek atau hidung kita atau telinga karena dia tertarik dengan sesuatu yang aneh, ini apa sih katanya ya. Itu seperti itu. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat bagus. Kenapa? Karena selain dia belajar pengalaman awal juga untuk berinteraksi timbal balik, ya, engagement, ada keterlibatan. Itu anak ini paling tidak setelah lebih besar bisa lebih mudah. Kecuali memang kalau anak ini punya gangguan perkembangan, ya itu beda. Tetapi tetap saja. Walaupun anak mempunyai gangguan perkembangan, misalnya autism atau ADHD, itu perlu sekali sejak kecil diajak berinteraksi sehingga mengurangi kadar kesulitan mereka untuk berinteraksi nantinya. Ya. Nah, kemudian bermain, mereka juga belajar fokus, ya, memperhatikan. Suka ada kan orang tua yang mengeluh, anak saya ini kalau diajak ngomong matanya kemana-mana. Bisa jadi salah satunya tidak terbiasa dilatih atau memang ada gangguan tadi, ya. Tapi setidaknya sekali lagi kita perlu mulai melatih anak sejak kecil. Nah, kemudian bermain bebas dan spontan. Nanti ada contohnya, sensory motor play, body play dan seterusnya. Ini pengetahuan tentang, ini akan mengasah pengetahuan tentang lingkungan sekitar, kemudian juga keterampilan motorik, mengasah fungsi indera, kedekatan hubungan dengan orang tua. Slide berikut. Nah, ini orang tua sebagai mainan, ya, bisa jarinya, matanya, hidungnya, ya, jari orang tuanya diambil lalu digigit-gigit ke dalam mulut, ya, misalnya, atau sekedar dipegang. Nah, bermain itu mulainya di usia berapa? Ada yang tahu? Bermain itu mulainya usia sekitar 3 tahunan. 3 bulan. Kenapa? Karena sebelum 3 bulan reaksi bayi itu berupa refleks. Terjadi otomatis saja. Misalnya ada bayi sebelum 3 bulan menggenggam jari ibunya bukan karena bermain, itu refleks saja. Ketika refleks menghilang maka itu lebih kegiatannya baru bisa disebut bermain. Karena ada niat dari anak ini untuk melakukan sesuatu, ya. Dan refleks menghilang bukannya berarti hilang begitu saja, karena melalui refleks ini juga akan mengembangkan kemampuan kognitif mereka di kemudian hari. Ya. Nah, penting membangun interaksi timbal balik melalui kata-kata. Walaupun anak ini belum bisa berbicara, tidak apa-apa. Sehingga anak ini mengenal suara ibu yang halus atau mungkin suatu saat ibunya nadanya agak tinggi gitu karena mau bikin surprise gitu ya. Itu dia kenal suara ibu dari situ. Dengan kalimat, nyanyian, pandangan mata, sentuhan dan seterusnya. Nah, mainan juga biasanya warnanya mencolok ya. Mengeluarkan bunyinya yang halus. Kalau zaman saya dulu kecil, anak itu dikasih permainan yang
berbunyi yang klontang-klontang sampai bising sekali. Tapi menurut penelitian terakhir, suaranya harus soft ya, karena mungkin itu rangsang untuk pendengarannya belum boleh. Warnanya tapi mencolok supaya menarik perhatian mereka karena kemampuan melihatnya terbatas. Ada tekstur, itu juga baik karena anak ini akan belajar kasar halus. Kegiatannya juga perlu mengikuti tempo dan perkembangan bayi. Berikut. Nah, ini adalah contoh bagaimana ibu bermain dengan bayinya yang berusia 5 bulan. Tolong di play. Sederhana ya. Jadi ya. Lihat bagaimana si anak merespon ibu. Jadi ini respon timbal balik antara ibu dengan anak ya. Nah, ya, jadi dia lihat bagaimana rasa senang sukacita dia, ya. Nah, dia mau mulai memegang wajah ibunya, ya. Kadang bisa-bisa dicekak, dikerwas, ya. Ada juga nanti agak lebih besar sedikit, kadang anak suka main pukul-pukul ibunya. Nah, ini jangan sampai dibiarkan. Jangan sampai ketika anak memukul lalu ibunya ketawa atau ayah ketawa. Jangan, karena dari situ nanti dia akan pikir memukul itu nggak apa-apa. Dia pukul karena belum ada kontrol yang baik dari motoriknya itu. Ya, jadi kita katakan dipukul sakit, lalu kita alihkan untuk mengusap misalnya. Ya, itu biasakan dari kecil. Ya. Saya rasa sudah cukup di berikutnya. Nah, ini adalah free spontaneous play. Jadi bermainnya itu tolong ditayangkan saja langsung. Bermainnya itu betul-betul nggak ada tujuan, sekedar nginjek-nginjek apa ini ya. Bisa misalnya kantong plastik yang untuk ini plastik untuk membungkus barang pecah belah tuh. Kalau diinjek tuh asik kan, pletak-pletok gitu ya. Dan bunyi kresek-kresek. Nah, ini dari riset bisa mengurangi stres pada anak karena dia tidak diarahkan harus begini harus begitu ya, betul-betul dia lakukan apa yang ingin dia lakukan. Ya sudah, terima kasih. Reduce stress, kemudian juga mengarahkan untuk berpikir kreatif, imajinatif ya, karena sambil bermain bebas dan spontan dia bisa melakukan sesuatu, misalnya nanti gerakan begini atau apa gitu ya, atau jadi pesawat dan seterusnya begitu. Nah, ini spontaneous play ayah anak tolong dipercepat saja ketika ayah dan anak bermain berguling-guling. Nah, ini. Tidak ada tujuan, sekedar for fun gitu, ya. Tapi tanpa disadari itu juga melatih motorik kasar si anak. Tapi dia happy, bukannya sengaja. Kamu ikut kursus ya buat melatih motorik kasar kamu gitu. Padahal bisa dilakukan sehari-hari, tapi harus punya waktu memang ya orang tuanya. Berikutnya. Nah, ini adalah sensory motor play, merangsang semua senses. Kegiatannya berkelompok. Okay, this is a good activity for the next 5 minutes. Then what? We have some ideas for you. It's Nanny Rubina, everyone. And we're going to talk a little bit about sensory development. Now, I think it's great if you can plan an activity for you and your baby that's actually going to help them learn something or get to a developmental milestone. Yeah. But it's also just something to do with the baby because they don't do much. They don't do much, you know, when they're very little like this. But the idea of sensory is to really introduce them to activities that they use with their senses, okay? Right. That we're going to stimulate their senses with, if you like. Yeah. And you're right, because it does get a little bit boring for the first year, let's face it. They're on a rotation, like, okay, now we're in the jumpy thing. Now let's go over here to the mat. Now let's go over here to the bar.
rattle yang suaranya halus tapi ada tekstur, ya. Tapi mereka juga mencontohkan kita bisa membuat sendiri, tidak usah harus membeli gitu. Ya. Dan saya rasa sekarang ibu-ibu bisa lihat YouTube ya, untuk lihat bikin berbagai peralatan untuk bermain itu sangat banyak. Nah, lihat. Yeah. So here's one. This is a little homemade device. Now, moms, you have to know when you do make these devices at home, obviously, you know, they don't come with a safety certificate. Stay with your babies and be very careful. But a Ziploc bag. Ya, now, memang yang perlu kita perhatikan adalah safety-nya lagi ya. Kalau we've got some blue gel in there and some toys. Now, our baby here is 4.5 months, so really she's loving the soft toys and a little bit of noise. But once she starts to grow, we want to introduce her to some new things, you know. So if we was to put this on the floor and maybe at tummy time, she was laying down on her tummy and gravitating towards ada tummy time juga, suruh tengkurap gitu. Nah, ini juga akhirnya di sini nanti kita lihat fine motor skills-nya. Ya. Kita lihat anak ini memasukkan benda-benda ke dalam pipa. Ya. Tolong dipercepat sedikit. It's a plastic bottle with chickpeas in, but he's loved. That's it. So cute. He's using his skills. Nah, dia melihat. He's into it. Ini untuk anak 1 tahunan. I'll do that, Mom. Look at that. Fabulous. He's got his back to the camera, but he's actually putting the pasta in the tube back there. That is perfect. Yeah, and this ada yang main dengan ini kontainer yang diisi benda-benda, dibunyikan kalau bendanya kita ubah, ya misalnya tadinya kayu kita ubah isi dengan beras, dengan kacang hijau atau dengan kacang yang lebih besar, itu bunyinya akan berbeda. Nah, itu akan memberikan senses buat anak. Ya, asal sekali lagi keamanannya. Look at him, he's like a pro. Look at it, he is. He's doing fabulous job. And this is a great activity because, quite frankly, what have you got? You have a toilet paper roll or a paper towel roll. You've got pasta you already have in the pantry. You have a bucket you can have anywhere in the house. This is low budget. It's just having absolutely. Jadi yang perlu diperhatikan semua happy anak-anak ini, ya. Tidak ada yang merasa diwajibkan. Itu penting sekali. Ini kerincingan ya. However, if you put it in a box, it becomes something else because now she's going. Ya, itu lebih kreativitas ibu ya, bisa dilakukan. Menghasilkan sesuatu yang berbeda supaya anak itu nggak bosen, nggak monoton itu lagi. Ya, saya rasa cukup. Slide berikut. Nah, ini contoh kegiatan bermain. Tadi kita sudah kemukakan free spontaneous, bermain dengan orang tua, free spontaneous, sensory play. Nah, makin meningkat usia anak, mulai dengan bermain khayal. Bermain khayal itu sebenarnya usia 11 tahunan kadang-kadang sudah muncul, tapi dalam tingkatannya yang lebih sederhana. Misalnya ya, dia lihat sisir kecil gitu, lalu dia hanya ambil lalu dia taruh, tapi dia belum bisa menyisir begini. Itu 11 bulanan. Atau kadang-kadang dia lihat ada mainan atau gelas kosong gitu, dia pura-pura taruh di mulutnya. Itu awal dari bermain khayal yang sederhana. Nanti kalau sudah usia 3 tahunan biasanya bermain peran. Karena ada peran sebagai anak, sebagai ibu, sebagai dokter, dan seterusnya. Dan itu perlu di-encourage, perlu di-support, didukung. Karena dari penelitian bermain khayal ini sangat kaya perkembangannya terhadap perkembangan bahasa. Ya, bahasa karena dia membutuhkan kosakata dan dia mengimajinasikan. Salah satu tokoh psikologi perkembangan kognitif, Piaget, mengatakan bermain khayal adalah suatu kegiatan bermain yang mencapai puncaknya pada anak-anak itu. Puncaknya akan ada untuk perkembangan kognitif, ya. Jadi karena anak ini bayangkan dia bisa merepresentasikan sesuatu yang dia lihat dari kehidupan sehari-hari menjadi sesuatu yang pura-pura gitu. Ya, itu tingkatnya udah naik lagi tuh levelnya, ya. Gitu. Kemudian sekaligus dalam satu waktu anak itu bisa berperan ganda.
Pertama adalah sebagai dirinya sendiri, yang kedua adalah melakukan peran-peran yang ada di dalam permainan itu. Ya, sebagai contoh ketika anak misalnya dalam bermain peran itu dianggap sebagai anak yang sakit, tahu-tahu dia jalan gitu. Kamu kan lagi sakit, tiduran dong. Terus anak ini bilang aku kan lagi nggak sakit gitu ya. Jadi dalam satu saat dia bisa memainkan dua peran, itu kan hebat sekali ya. Gitu. Nah kemudian ini yang lainnya menggunting, bermain fisik dan seterusnya. Mengembangkan imajinasi, kreativitas, bahasa, problem solving juga sudah dipelajari anak melalui bermain. Ketika dia mengalami kesulitan, dia harus cari akal, bukannya langsung mainannya dipukul-pukul gitu ya, lalu marah-marah gitu. Tapi dia berusaha untuk bagaimana caranya ketika memasukkan benda ke dalam papan pasak misalnya. Ini macet nih di tengah, bagaimana caranya? Atau ya dia harus cari akal gitu ya. Membaca buku, membaca dalam tanda petik karena membacanya bisa saja terbalik tetapi tidak apa-apa. Ini adalah sesuatu yang permulaan ya. Atau baca buku pada anak sampai 2 tahunan dia lebih ke gambar-gambar tunggal untuk tahu ini apa ya, ini apa lalu gitu. Kemudian mencoret-coret juga menggambar bisa saja walaupun menggambarnya baru dalam tahap coret-coret, tidak apa-apa ya. Kadang-kadang dia bilang ini kandang ayam, padahal nggak sama sekali nggak ada kayak kandang ayam. Nggak apa-apa, kita jangan bilang, masa itu kandang ayam, bukan tidak apa-apa. Tapi kita mencoba untuk ikut dalam level dia, oh itu kandang ayam ya. Ayamnya yang mana? Mungkin nanti dia urak-urak lagi, oh itu ayamnya. Mamanya mana mama ayam? Gitu. Ya, jadi ada interaksi lagi di situ dan dia merasa dihargai apa yang dia lakukan. Aku bisa, itu penting sekali. Ya. Kemudian ekspresi emosi juga ya bagaimana dia kalau lagi senang terus kalau lagi marah gimana dia marah ya. Peran sosial kalau bermain peran nanti bagaimana jadi guru, bagaimana jadi anak gitu ya. Kemudian ketekunan ini penting sekali lewat bermain sebetulnya. Terutama permainan-permainan yang memang membutuhkan focusing ya. Puzzle itu membutuhkan focusing. Atau ketika dia tadi anak yang memasukkan benda ke dalam pipa itu juga perlu fokus kan ya, atensi. Dari sini sudah dilatih motorik halus, motorik kasar. Berikutnya ya. Ini bermain konstruktif. Konstruktif itu membangun sesuatu. Kalau pada anak kecil masih seperti ini, tidak apa-apa. Nanti lebih besar sedikit sudah lebih kompleks ya. Ini juga bermain konstruktif, bermain balok misalnya, menyusun balok, itu ada perkembangannya ya. Di awalnya anak-anak biasanya kalau dikasih permainan seperti ini dilempar-lempar kan, kok enggak nanti diketuk-ketuk, enggak apa-apa ya. Lalu nanti baru dia menjejerkan ke samping. Nanti kalau sudah lebih advance dia bisa menyusun ke atas. Nanti kita bilang, wah menara, Monas atau apalah begitu ya. Nah, berikutnya melukis. Ini salah satu kegiatan bermain konstruktif ya. Jadi anak ini sebenarnya ada ibunya di dekatnya, bukan bermain sendiri. Anak ini diberikan satu lahan tembok di rumah untuk dia bebas berekspresi ya. Tapi dia tahu ketika mencoret-coret di situ. Jadi dia bisa mengekspresikan artnya, tapi dia juga kehendaknya untuk berekspresi, tapi dia tahu di mana dia boleh seperti itu. Jadi bukannya dilarang, nggak boleh, kita sediakan sarananya, ya. Ya sudah cukup. Berikutnya, nah ini menggunting. Usianya ketika menggunting ini memang hampir 3 tahun, ya. Tetapi dengan pengawasan, memang motorik halus anak ini sudah baik, ya. Dia menggunting dengan steady begitu, ya, dengan mantap. Ya berikutnya. Ini kebetulan ibunya pinter gambar. Ini main gundu menyendok gundu. Sebetulnya dari kegiatan ini juga motorik halus anak bisa diasah. Dan sambil main gundu kita bisa mengajarkan warna. Coba kamu ambil gundu yang merah misalnya atau yang kuning, yang hijau. Tapi dengan pengawasan karena takut dia telan ya. Nah,
Jadi kreativitas orang tua di sini dibutuhkan ya dengan alat yang sederhana. Pura-puranya bisa aja masak-masakan ya. Nah ini usia 3 tahun nih. Menyanyi sambil menggunakan puppet atau boneka tangan ya. Nah ini ibunya menemani. Jadi anak ini merasa senang ada respon dari ibu ya. Itu. Berikutnya dia lakukan sebelum 3 tahun ya. Walaupun kayaknya kok ngupas telur kerjaan dapur, tapi buat dia bermain gitu karena asik. Dan ini melatih ketekunan juga. Jadi sekali lagi apapun kita bisa gunakan ya. Berikutnya, nah Pragna, sekarang kita bisa praktek untuk melakukan kegiatan bermain. Ada beberapa permainan sederhana yang tujuannya berbagi rasa senang ya. Menciptakan kedekatan, ada sentuhan, ada kontak mata. Nah, pertama adalah lotioning atau caring for hearts. Bisa minta satu volunteer, ibu dengan anak boleh, atau ibu dengan bapak boleh. Ya silakan ke depan.